mendasar kayak apa bentuk genomnya atau susunan materi genetiknya. Dalam topik ini, yang perlu diketahui adalah satu, tentang central dogma, jadi bagaimana sifat itu diturunkan. Jadi sifat itu kan diturunkan dari materi genetik, DNA dalam hal ini. DNA, bagaimana nanti dia bisa jadi sesuatu yang bisa berekspresi. Namanya central dogma. Karena sifatnya universal. Dari baik itu mikroorganisme, tumbuhan, hewan, itu sama. Lalu gen, pengenalan ekspresi gen. Jadi dalam satu genom, atau di kromosom misalnya, atau di plasmid, itu ada yang namanya gen. Dan gen itu bisa nyala terus, on terus, konstitutif, atau bisa diatur, regulated. Nah, itu nanti kita lihat gimana bisa seperti itu. Lalu mutasi. Mutasi ini artinya ada variasi di antara urutan basa DNA. Nah, apakah kemudian mutasi itu bawa perubahan? Itu nanti tergantung. Lalu juga dari kombinasi. Ini juga akan membawa variasi antar individu. Nah, kalau dilihat ini bentuk selnya, ini juga sel tapi nggak menurut skala. Kalau kita lihat materi genetik itu agak berbeda dalam hal posisinya di dalam sel, antara sel eukariot dan prokariot. Kalau dalam eukariot, materi genetik intinya ini di kromosomnya ada dalam inti sel. Kalau yang bakteri ini langsung bersentuhan dengan sitoplasma atau nggak ada inti sel. Lalu kebanyakan bakteri dia punya materi genetik ekstra kromosom namanya plasmid. Jadi bentuknya mirip seperti kromosomnya bakteri, ya bentuknya melingkar, tapi ukurannya jauh lebih kecil dan bisa ada beberapa jenis atau ada beberapa kopi di sini. Eukariot juga ada tapi jarang. Kebanyakan ini cuma ada kromosom aja dalam inti selnya. Lalu materi genetik lain yang mungkin ada di dalam suatu organel. Yaitu seperti di mitokondria atau di kloroplas pada tanaman. Itu juga ada materi genetiknya. Tapi itu kecil. Jadi itu spesifik untuk mitokondria atau untuk kloroplas saja. Nah, yang sedikit berbeda ini virus. Karena kita tahu virus sendiri sebetulnya bisa dibilang setengah makhluk hidup, setengah mati gitu ya, karena dia inaktif sebetulnya. Dan dia inert, butuh inang untuk berkembang biak. Nah, virus ini ada materi genetik yang berupa DNA, ada yang berupa RNA. Nah, inilah uniknya. Jadi, kalau biasanya sel-sel ini kebanyakan berupa DNA, materi genetiknya, virus ini ada yang berupa RNA. Ini yang bikin dia jadi unik. Tapi mikroorganisme, baik itu bakteri, yeast, itu adalah DNA. Cuma virus aja yang bisa punya RNA. Tentunya ada virus yang DNA, tapi ada juga yang RNA. Nah, namanya istilah central dogma karena ini berlaku secara universal, betulnya. Kecuali tadi pada virus RNA. Jadi, sebetulnya informasi genetik kita itu disimpan dalam DNA. Mata kita coklat, mata kita biru, rambut hitam, kulit putih, itu ditentukan oleh DNA kita. Yang tentunya DNA ini diwariskan tentunya dari orang tua. Nah, sama seperti bakteri, sifat-sifat seperti itu juga ada dalam DNA direkamnya. Nah, terus bagaimana supaya jadi DNA ini supaya dia bisa membawa perubahan sifat, kan? Atau bagaimana menentukan sesuatu yang mempengaruhi selnya. Nah, dari sini DNA ini akan diubah jadi mRNA, namanya transkripsi.
Jadi seperti disalin. Disalin oleh ke suatu mRNA, informasi ini seperti halnya kurir, makanya kan messenger. Dari sini, ini akan ditranslasi menjadi protein. Jadi pesan ini akan dibaca oleh ribosom untuk kemudian diterjemahkan pesannya sehingga kemudian menjadi suatu produk yang namanya protein. Protein ini bisa macam-macam, bisa protein struktural, apakah bisa protein fungsional. Kalau struktural, misalnya misalnya pigmen misalnya. Atau kalau fungsional, contoh paling gampangnya adalah enzim, di mana kemudian dia mengkatalisis suatu reaksi. Enggak, suatu reaksi yang dalam sel atau di luar sel. Nah, nah inilah alat transis. Bagaimana catatan dalam DNA ini bisa menjadi suatu pembawa sifat untuk suatu sel. Ini bentuk DNA-nya, jadi disusun dari nukleotida yang secara kimia ini ada gugus fosfat, basa nitrogen, sama gugus gulanya, ribosannya, pentosanya. Basa nitrogen ini ada basa pirimidin secara golongan, ada pirimidin purin, pasti kalian udah tahu, pirimidin ada timin sitosin, purin ada adenin dan guanin. Bentuknya secara makromolekul seperti pita yang berpasangan, namanya double helix, ada pelintirannya, jadi seperti ini, secara molekul, di mana zatnya ada bukan yang minor, ada yang major. Nah, di sininya ada ikatan hidrogen. Antara nukleotidanya ada ikatan fosfodiester. Ini cara DNA untuk perbanyak diri. Jadi ketika sel membelah, itu ada juga DNA-nya tentu pasti harus ikut diturunkan ke sel berikutnya. Supaya tadi informasinya itu bisa terbawa. Nah, inilah yang kemudian DNA ini harus dikopi menjadi DNA baru yang identik. Makanya kan replikasi. Nah, replikasi kan dengan semi konservatif karena satu utas ini akan menjadi template, dan berikutnya akan ada pasangannya yang disintesis. Sehingga kemudian ketika dalam DNA baru itu nanti ada satu utas dari yang lama, satu utas dari yang baru sebagai pasangannya, kan semi konservatif. Ini kita nggak akan terlalu dalam, jadi replikasi itu harus ada suatu titik ketika dimulainya jalannya replikasi. Nah, kan dengan origin of replication, itu titik di mana dia akan memulai enzim menempel, itu kemudian baru kopiannya berlangsung. Nah, dalam replikasi ini dalam sel tentunya harus karena ini sebenarnya reaksi kimia, tentunya harus dibantu dengan enzim untuk mengkatalisis reaksinya. Ada banyak enzim yang terlibat. Contoh paling yang mungkin paling awal terlibat adalah karena di strukturnya helix terpilin, compact, padat, itu tentunya harus dibuka dulu gitu. Yang oleh enzim kirase sama helikase ini. Lalu untuk mengkatalisis reaksi awalnya butuh suatu enzim primase yang akan dia mensintesis primer untuk menginisiasi atau mengawali jalannya replikasi. Dan ada banyak seperti polimerase, ligase itu akan banyak terlibat. Jadi misalnya ini adalah ilustrasi ketika bagaimana ini kan DNA ini kan dua tapi nempel kayak jadi satu. Nah ini kan harus dibuka dulu. Kalau dia nggak dibuka, dia kan nggak bisa nempel primer, nggak bisa jalan, kemudian replikasi. Nah, dinamakan primer struktur RNA pendek
untuk mengawali reaksi polimerisasinya, gitu. Itu adalah istilah replication forks. Jadi ini yang namanya replication fork. Ini kan seperti garpu ya, garpu bercabang. Nah, kemudian baru dia jalan setelah ada enzim polimerase. Nah, di sini ada leading sama lagging strand. Jadi sebetulnya polimerisasi itu cuman yang bisa jalannya lancar, itu penambahannya tergantung dari ujungnya. Yang bisa adalah ujung 3. Kalau lihat DNA ada ujung 3, ini mana ujung 3-nya di sini, ini juga ada ujung 3-nya. Nah, setelah dia bisa jalan lancar. Tapi bagaimana pasangannya yang ujung 5? Nah, itu ada yang nggak bisa lancar, jadi dibikinnya sepotong-sepotong namakan dengan lagging strand. Lebih lama gitu. Tapi ini nanti tetap akan sama, dia akan sambung, bikin sepotong-sepotong, disambung oleh DNA ligase. Nah, ini ilustrasinya bagaimana DNA dan jalannya bisa apa terus namanya dengan leading strand. Yang di sini dia akan sebut dengan lagging strand. Karena dia sepotong primer nempel, dipotong. Primernya kemudian dia akan dihancurkan, digantikan oleh utasan DNA, dan lalu fragmen-fragmen ini digabungkan oleh DNA ligase seperti rem. Yang ini nggak udah DNA ligase, kecuali di bagian sini aja di mana nanti primernya dihancurkan, diganti dengan DNA, baru nanti ligase. Nah, ini tadi secara detailnya lagi informasi genetiknya. Jadi DNA kalau berbanyak diri namanya replikasi. DNA jadi RNA namanya transkripsi, dari transkripsi akan protein ini dari translasi. Jadi dari DNA pesannya dibawa oleh mRNA, mRNA akan pergi ke ribosom. Nah, ada beberapa jenis RNA sebetulnya, yaitu ribosomal RNA sama tRNA atau transfer RNA. Nah, ini yang akan membawa asam aminonya. Jadi protein itu terdiri dari asam amino. Misalnya metonin, lisin dan sebagainya yang disusun menjadi bentuk seperti rantai. Jadi dia yang akan bawa asam amino menyusun. Nah, ribosom ini ada proteinnya, ada ribosomal RNA-nya, kemudian ini akan dibaca tadi mRNA-nya dibaca kodenya atau urutan genetiknya, kemudian diterjemahkan atau ditranslasikan menjadi protein. Proteinnya kemudian diproses, apakah itu dilipat atau ditambahkan gugus tertentu dan sebagainya, yang kemudian menjadi apakah enzim atau protein struktural. Nah, yang tadi ekspresi gen tergantung dari sintesis proteinnya, gitu. RNA prinsipnya mirip dengan DNA, kecuali strukturnya yang berbeda adalah dia nggak punya timin, tapi dia punyanya adalah urasil. Tapi ini kalau kita lihat strukturnya sebenarnya mirip, gitu. Jadi itu perbedaannya. Yang tadi RNA ada mRNA, ada transfer, ada ribosomal. Jadi ini misalnya ribosomal, ini dihasilkan dari hasil transkripsi juga. Ini kemudian dia akan bergabung dengan protein tertentu menjadi struktur ribosom. Transfer RNA dia akan biasanya melipat karena ada interaksi antara asam aminonya. Nah, ini dia bisa mengikat asam amino untuk dibawa ke ribosom. Nah, ini messenger RNA-nya yang untuk misalnya gen. Jadi nanti akan dibawa ke ribosom. Ini nanti akan diterjemahkan menjadi protein. Nah, ini ada yang dinamakan dengan kodon. Kodon ini akan dibaca, gitu. Jadi misalnya kodon ini dibaca per 3 huruf atau triplet ini. Biasanya pada umumnya dimulai dengan AUG.
start codonnya namanya. G, AAG, dan seterusnya. Nanti 3 ini menyandikan asam amino tertentu. Misalnya AUG itu menyandikan akan dibaca sebagai diterjemahkan sebagai metionin. AG, AAG itu nanti lain lagi, UU dan seterusnya. Yang kemudian akan dibaca. Nah, satu asam amino tentunya bisa dikode oleh beberapa kodon. Metionin ini nggak cuma AUG aja, tapi bisa kodon yang lain. Nah, ini adalah transfer RNA. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, ya ada urut juga RNA. Tapi memang dia membentuk struktur sekunder aksi di dalam asam aminonya, pada asam amino. Di sini dia bisa punya ikatan yang bisa mengikat asam amino yang kemudian dibawa ke ribosom. Nah, ribosomal RNA ini adalah bagian dari ribosom, namanya ribosomal. Nah, misalnya kalau bakteri itu namanya 70S. Nah, ini ada beberapa jenis RNA di dalamnya. Ada yang kalau ribosom ini ada 2 subunit, ada subunit besar, subunit kecil. Subunit besar ini ada 2 jenis RNA, ada beberapa protein. Yang subunit kecil ini ada 16S RNA, ini ada protein lainnya yang semuanya ini akan kalau disatukan akan bikin jadi satu ribosom besar. Nah, ini ada perbedaannya antara prokariot dan eukariot. Di transkripsi ini tadi dari DNA akan dibikin RNA. Nah, ini ada bentuk enzim namanya RNA polymerase, artinya mempolimerisasi RNA. Sama RNA itu penambahan basa itu cuma bisa di ujung 3. Makanya RNA dari 5 ke 3. Nah, ini ada inisiasi, ada elongasi sama terminasi di mana kemudian RNA selesai. Jadi, biasanya ini ada satu titik di mana dia akan dikenali oleh enzim RNA polymerase ini yang namanya promotor. Jadi katakanlah nih satu gate, satu reading frame ini biasanya ada startnya kenalan RNA polymerase di daerah promotor. Dari promotor ini kemudian dia baru jalan sampai stop, misalnya katakanlah daerah stopnya di sini. Daerah stopnya di sini, berarti satu ini dari sini sampai sini dia akan dibaca disalin jadi RNA di sini gitu. Nanti setelah selesai sampai ketemu stopnya di sini, ini akan lepas. RNA polimerase ini tahu ini sudah harusnya stop kodenya. Nah, kemudian dia akan lepas, ya ini sudah jadi satu kutas RNA gitu ya. Ini gambaran detailnya aja, sebetulnya ilustrasinya. Di materi dia kenalin daerah promotornya, dia jalan sampai ke titik di mana dia harus stop termination. Translasi dari tadi kan RNA misalnya, ini kan dibawa salinan huruf-hurufnya, nukleotidanya. Nah, ini kemudian kodon ini per 3 triplet ini akan dibaca sebagai satu asam amino yang kemudian disusun. UGG dibaca akan dibawain asam amino triptofan, triple U akan dibawain fenilalanin, GGC akan masuk lisin dan seterusnya. Nah, ini asam aminonya akan disusun sehingga jadi kayak rantai. Nah, itu akan polipeptida atau protein. Mungkin ada 100 atau berapa amino yang kemudian akan jadi protein. Nah, inilah bisa kemudian satu asam amino ini disandingkan oleh beberapa kodon. Misalnya leusin ini bisa UUA atau UUG. Jadi
Kalau misalnya ada UA dia akan dibaca leusin, UG juga akan dibaca leusin. Nah, bisa juga asam amino 4 ini gitu. Jadi satu asam amino bisa dibawa oleh beberapa codon. Nah, tapi ini yang namakan kan universal codon. Jadi memang berlaku universal, tapi setiap mikroorganisme seringkali dia punya preferensinya. Gitu. Artinya dia prefer codon tertentu untuk asam amino tertentu. Nah, disinilah ada beberapa yang harus perhatiin. Biasanya startnya adalah AUG di sini. Diawali dengan methionine umumnya. Nah, ini AUG, terus di mana stopnya? Kalau sampai ada UAA, UAG, atau UGA. Ketika terbaca 3 ini, artinya translasi akan selesai, stop. Nggak akan lanjut lagi. Setelah belum ada ini, dia akan lanjut. Nah, ini ilustrasinya dari DNA, disalin, ini kan mRNA-nya dengan urutan kodonnya. Lalu antikodon akan memberikan asam amino yang sesuai. Methionin, leucin, threonine, dan seterusnya. Jadi yang dibawa adalah asam aminonya yang sesuai dengan mRNA-nya. Nah, ini ribosomnya. Jadi bagaimana ribosom ini nanti bisa membaca gitu ya. Ketika dibaca, lalu ada transfer RNA di sini yang akan membawa asam amino. Ingat tadi ada subunit besar, ada subunit kecil. Nah, prosesnya juga sama, ada inisiasi, pemanjangan, dan terminasi. Jadi di materi inisiasinya dia harus nempel dulu gitu pada suatu urutan tertentu. Lalu dia baca, tadi ada AUG, berarti dimulai start sampai nanti ada terminasinya, sampai nanti dia ada stop. Yang masih pemanjangan yaitu tadi dia baca di sini. Nah, tentunya itu di ilustrasi sejarah sederhana. Seringkali translasi ini tentunya dilakukan oleh beberapa ribosom supaya lebih cepat. Bayangin kalau cuma satu-satu aja. Tentunya pasti lama bikin proteinnya, tapi seringkali ada beberapa ribosom nempel di satu mRNA itu dibaca oleh beberapa ribosom untuk menghasilkan protein yang sama secara massal. Lalu pada bakteri atau prokariot ini dan proses transkrip dan translasi ini bisa jalan bareng. Karena begitu ditranskrip, hampir jadi dia ada ribosomnya langsung dibaca. Dari DNA, ditranskrip dari RNA, RNA ini langsung dibaca oleh ribosom. Jadi karena kan nggak ada membran intinya. Beda dengan eukariot, misalnya yeast, dia ada di batas membran inti, ribosom ini kan ada di luar. mRNA-nya harus selesai dan keluar dulu. Kalau ini kan nggak ada, nyampur di sini. DNA, sitoplasma, dan organel ini nyampur. Jadi ini ilustrasinya ketika dilakukan secara bersamaan. Jadi ketika jalan, ribosomnya akan datang, dirakit di sini, ada RNA-nya. Nah, ketika jalan, ini ada beberapa ribosom, ini menghasilkan protein yang sama dalam jumlah banyak sekali. Jadi nggak satu-satu. Ini gambaran mikroskopnya bagaimana ribosom nempel di RNA untuk translasi. Nah, bedanya dengan prokariot dan eukariot, gini prokariot dia lebih simple. Artinya kebanyakan rangka baca di DNA-nya atau di kromosomnya dia adalah gen. Nah, beda dengan eukariot, di sini dalam satu kromosom ini ada daerah-daerah non-codingnya, lebih kompleks gitu. Daerah non-codingnya, ya bisa daerah yang cuma berulang aja sequence-nya itu juga non-coding. Padahal ini satu gen gitu ya,
tapi ada sisipannya di sini. Nah, kalau bakteri kan nggak ada langsung jadi satu gen, satu reading frame gitu kan langsung. Ini ada sisipannya di sini. Nah, tentunya ada sisipannya, stopnya kan di sini, tetap aja dia akan dibaca ketika akan ditranskrip. Sehingga mRNA-nya yang ukuran gen akan lebih besar, ukuran RNA juga akan lebih besar. Tapi lebih besarnya karena ada sisipannya, non codingnya, bukan karena semata-mata gennya itu ukurannya lebih besar di frame-nya dan fungsionalnya ya. Nah, ini sisipannya ini kan sebetulnya nggak menyandikan protein. Karena tadi misalnya sequence yang berulang. Nah, ini nanti akan dibuang untuk jadi satu namanya RNA yang matang, mixture RNA. Nah, ini dibuang urutan yang nggak pentingnya, ada protein tertentu yang akan memotong intronnya ini. Jadi daerah yang akan dibawa namanya exon, yang dibuang namanya intron. Ini nanti akan dibuang intronnya, dibuang, nah nanti exonnya ini nanti akan digabungkan. Nah, ini yang nanti namanya mRNA yang final to mature mRNA-nya di sini. Ini yang kemudian jadi satu protein utuh. Nah, ini yang akan diterjemahkan oleh ribosom. Sedangkan intronnya ini dia adalah non-coding. Tapi ada di dalam satu gen eukariot. Inilah yang salah satu yang membedakan. Kalau bakteri dia akan langsung ke reading frame ini. Gak ada daerah namanya daerah non-coding di tengah-tengah satu gen ini. Kalau eukariot ini ada intronnya yang kemudian nanti akan dibuang. Sehingga kemudian implikasi kalau bakteri tadi dia bisa langsung dibaca, bisa langsung ditranslasikan dari ribosom, kalau ini nggak bisa, ada processing RNA-nya. Jadi katakanlah misalnya ini mungkin ukurannya mRNA-nya misalnya 100 base pair. Bisa jadi DNA-nya ini ukurannya 500 base pair gitu. Karena ada daerah yang non-codingnya itu yang bikin dia jadi lebih besar. Recordnya mana ini ya? Ini. Lanjut, jadi ekspresi gen. Gen ini seringkali enggak diekspresikan terus-menerus. Ada yang terus-menerus diekspresikan itu yang terkait misalnya metabolisme biasanya. Di gen-gen tertentu itu akan tidur. Nah, yang diekspresikan terus-menerus itu namanya konstitutif. Jadi dalam kondisi apapun dia akan nyala. Nah, kalau yang bisa nyala bisa mati biasanya harus diinduksi atau dirangsang
dengan katakanlah misalnya nutrisi tertentu atau kondisi tertentu, dia baru akan nyala. Kenapa begitu? Tentunya untuk menghemat sumber daya. Ketika kita nyalain gen, itu berarti kita akan butuh istilahnya sumber daya. Misalnya kalau tadi bikin RNA ya butuh nukleotida, butuh bikin enzim dan sebagainya. Sedangkan kalau produknya ini nggak kepake, itu buat apa dibikin? Misalnya kalau enzim, buat apa dibikin kalau kemudian ini enzimnya nggak kepake? Butuh asam amino juga, protein. Nah, jadi sia-sia ketika misalnya produk itu dibikin. Lebih baik ini ditidurin aja, dimatikan aja dulu gitu. Cara kerjanya mirip dengan saklar lampu, jadi bisa on, bisa off. Nah, tentunya kalau yang terkait dengan metabolisme tertentu, misalnya menghasilkan energi dan sebagainya, seringkali dia akan nyala terus karena butuh untuk ngejagain sel tetap aktif. Nah, yang kedua, gimana supaya efisien? Ada yang dinamakan opron. Opron itu beberapa gen yang dirangkai secara berdekatan dan ditranskripsikan secara bersamaan. Ini kalau enzimnya dia berperan dalam tugas yang sangat mirip atau berurutan. Contoh gampangnya untuk pirolisis laktosa. Jadi untuk pirolisis laktosa dia butuh beberapa enzim yang punya tugas tertentu dalam setiap tahapannya. Setiap enzim pasti spesifik. Nah, makanya dia ditranskrip secara bersamaan, itu supaya efisien. Bayangin kalau misalnya dia, misalnya di sini ada enzim A, dia butuh 3 enzim, ini enzim A, di sini enzim B, di sini ada enzim C. Transkripsi ini 1, transkrip 2 di sini, jadi akan terpisah-pisah. Nah, kalau dalam satu untayan gini akan ditranskrip bersamaan, ya akan lebih efisien. Nah, di sini tentunya strukturnya bisa ada promotor, operator, dan tentunya beberapa gap struktural, beberapa karena ada lebih dari satu. Nah, ini nanti tetap akan dibuat mRNA, mRNA-nya nanti akan menyandikan bawa beberapa gen, menyandikan beberapa protein. Lalu ada satu regulator. Regulator ini sesuai namanya dia akan ngatur diaktifin atau enggak. Nah, dan regulator ini bisa ada hubungannya juga nggak terlalu jauh dari opron ini. Kita lihat langsung. Jadi ini contohnya adalah untuk hidrolisis laktosa. Hidrolisis laktosa ini butuh 3 enzim berbeda pada setiap reaksi kimianya. Nah, di sini ada enzim 1, enzim 2, X, Y, Z. Gitu ya. X, Y, sama Z. Di sini promotor, operator, di sini gennya. Ada 3 gen. Dan kebetulan di sini di hulu-hulunya ada gen untuk mengatur atau regulator apakah dia nyalain apa enggak. Kenapa dia perlu dinyalain? Kayak tadi, karena nggak setiap saat ada laktosa. Ini ada di Escherichia coli. Kalau nggak ada laktosa, kan nggak perlu dinyalain. Karena lebih baik kalau misalnya ada katakanlah glukosa misalnya. Ya, buat apa dia nyalain laktosa susah-susah langsung masuk, jadi langsung masukin aja glukosa langsung dipakai untuk metabolismenya dia. Tapi dalam beberapa kondisi nggak ada yang glukosa tersedia secara bebas. Seringkali yang ada adalah gula-gula yang lebih kompleks kayak laktosa. Nah, ketika ada laktosa, harus nyalain. Kalau nggak ada, mati. Dari mana? Tentunya di sini regulatornya ini dia akan bikin suatu protein. Ya, seperti biasa, ada transkrip jadi RNA, dia akan jadi protein represor akan menempel di operator. Duduk di sini, ngikat di sini. Nah, ketika ada RNA polimerase mau nempel, ini nggak bisa. Karena nggak bisa jalan, karena ada represornya. Ketika nggak bisa jalan, maka tentunya ini nggak bisa ditranskripsiin. Nggak bisa ditranskripsiin, otomatis
nggak ada produknya, maka gen atau operon ini akan off, nggak akan ada enzim hidrolisis laktosa. Nah, ketika ada laktosa, sebenarnya dari mana dia ada laktosa atau enggak, ini ada mekanisme kimianya. Jadi ketika ada laktosa di sini, laktosa ini akan nempel berikatan dengan represornya, sehingga bentuknya berubah dan dia nggak bisa duduk lagi di operator sini. Ketika nggak ada hambatannya, di sini nggak ada represornya, maka ketika ada RNA polymerase di sini, nempel di promotor, nggak ada hambatan di sini, dia bisa jalan, bisa transkripsi, hingga jadi enzim-enzim untuk hidrolisis laktosa. Dalam hal ini ada 3 enzim. Hanya harus diinduksi dulu dengan ada laktosa. Kalau nggak ada laktosa, ini nggak akan jalan. Jadi ngatur gimana suatu gen perlu transkrip atau enggak. Ini satu model yang sudah banyak orang pelajarin, operon LAK ini. Simple, karena nggak setiap saat ada laktosa. Kalau nggak ada laktosa kan ngapain dia keluarin enzimnya. Mirip juga sama laktosa tapi berbeda cara kerjanya. Nah, ini merupakan namanya reversible operon. Nah, triptofan berperan sebagai korepresornya. Jadi triptofan ini asam amino. Kalau misalnya ada triptofan di lingkungan, ya dia langsung pakai aja. Kalau nggak ada, ini dia bakal bikin. Nah, bikin ini kan capek karena dia butuh banyak resource, sumber daya. Di sini ada 5 enzim yang berperan dalam sintesis atau pembuatan triptofan dalam sel. Nah, makanya daripada dia capek bikin, mending ambil kalau ada. Nah, ketika nggak ada, barulah dia akan sintesis gitu. Prinsip kerjanya sama, ada represor, agak mirip gitu ya. Di mana ada represor, ya dia nggak akan bikin enzim untuk sintesis triptofannya. Kalau nggak ada triptofannya, maka represornya inaktif gitu. Jadi kemudian ini bisa jalan. Nah, itulah cara untuk menghemat sumber daya dengan mengatur ekspresi gen. Karena sekali lagi, ketika dia nyalain gen ini dia akan butuh sumber daya berupa nukleotida, enzim, dan sebagainya. Belum lagi asam amino untuk bikin proteinnya. Makanya harus diatur, bisa on, bisa off. Nah, ini skemanya. Mirip arginin gitu. Jadi banyak asam amino yang memang diatur ekspresinya supaya nggak buang-buang sumber daya. Kalau bisa dapat dari lingkungan, nggak perlu bikin sendiri. Dia akan buang-buang energi aja. Ini ngambil langsung dari lingkungannya. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan? Permisi Pak, mau coba bertanya Pak sebenarnya. Jadi apa ini yang pada bakteri ini tuh transkripsi pada sebenarnya agak kebingungan sih. Jadi penghematan sumber daya alam, penghematan sumber daya genetikanya itu termasuk juga pada saat transkripsi multiple polyribosomal kompleks yang untuk menghemat biar tidak banyak yang keluar percuma ya Pak ya. Nah, yang dihemat tentunya adalah supaya lebih efisien gitu ya. Misalnya dari nukleotida. Kalau ada poliribosomal kompleksnya itu lebih ke masalah efisiensi supaya cepat. Bayangin kalau satu mRNA satu ribosom gitu ya. Itu mau berapa lama dia katakanlah misalnya dia butuh 100 unit protein misalnya, dia 100 buah protein misalnya. Kalau satu mRNA itu sama satu ribosom itu pasti akan lama. Tapi bayangin kalau satu ribosom itu kan ribosom itu panjang. Bayangin kayak mungkin diupamain kayak tali 100 meter itu tiap semeter kamu pasangin sensor itu, dipasangin ribosom. Dia akan lebih cepat untuk bacanya.
dibandingin 100 karakter itu dibaca satu-satu sama ribosom gitu. Dia akan lebih cepat untuk menghasilkan 100 unit protein. Nah, itu kenapa dia bisa bisa dibaca oleh beberapa ribosom sekaligus. Jadi Tentunya jadi poliribosomal kompleks itu jadi kayak untuk mempercepat biar efisien aja, biar lebih cepat selesainya ya Pak ya, maksudnya ya? Pasti ketika kan protein itu nggak cuma satu butuhnya. Kalau kamu butuh 100 buah protein, 100 buah suatu protein, bayangin kamu cuma punya mesin cetak satu, sama kamu punya mesin cetak 10, mana yang lebih cepat gitu kan? Kalau yang mesin cetak satu ribosomnya itu, ya pasti akan jauh lebih lama gitu. Bayangin satu, tapi kalau kamu punya 10 ribosom atau 10 mesin cetak di situ, ya itu akan sekali bikin jadi banyak gitu. Tapi sekali mungkin adalah kecepatannya yang berbeda gitu kan, tapi dia jauh lebih efisien daripada bikin satu-satu gitu. Jadi ada yang mungkin dalam satu ada yang lebih pendek, tapi kan sambil jalan terus. Jadi ada yang lebih panjang, lebih pendek. Tapi pada hasilnya nanti akan ada suatu protein. Hasil akhirnya ada suatu polipeptida yang urutannya sama gitu. Nah, ini kan masalah translasinya. Untuk masalah ekspresi gennya itu juga itu lebih ke nyalain apa matiin gennya gitu. Ketika suatu kata misalnya laktosa tadi contoh gampangnya, kalau nggak ada laktosa, buat apa dia harus nyalain enzim menghidrolisis laktosanya. Untuk bikin enzim ini dia butuh RNA polimerase. Selain itu dia butuh nukleotida untuk bikin mRNA-nya, butuh asam amino untuk bikin protein enzimnya gitu. Tapi ternyata nggak ada laktosanya, terus buat apa ini gitu kan? Nah, makanya ini dinamakan kan inducible, artinya diinduksi. Diinduksi ketika ada laktosa, barulah dia jalan transkripsinya, sehingga kemudian jadi enzimnya. Nah, ini kan berguna. Kalau nggak ada laktosa, ngapain? Karena ini akan mubazir. Jadi nyalain kalau perlu aja. Sama kayak lampu di rumah. Nyalain tinggal pencet saklarnya, nyala. Udah nggak perlu matiin lagi saklarnya. Jadi dia efisien. Jadi beda dengan tadi ribosom, itu ribosom pada tingkat translasi. Dimana satu protein bisa ditempelin beberapa ribosom supaya untuk produksi proteinnya dia lebih cepat. Gitu. Ada lagi? Saya mau tanya, kenapa virus RNA itu berkembang biaknya lebih cepat daripada virus DNA? Bukan berkembang biaknya lebih cepat, tapi mutasinya dia lebih cepat daripada DNA. Jadi secara nature, RNA itu lebih, DNA lebih stabil dibandingin RNA. Karena apa? DNA ketika dia transkrip, itu dia punya, memang punya kesalahan, jadi bisa ada mutasi DNA. Tapi jauh lebih kecil, karena ketika polimerisasi ini sebetulnya ada yang namanya enzim polimerase itu punya kemampuan untuk proofreading. Artinya proofreading itu dia bisa periksa lagi. Nah, ini kan enzimnya gitu ya, misalnya. Ini enzimnya. Nah, enzimnya ada beberapa. Salah satu enzim polimerase. Enzim polimerase ini dia punya aktivitas proofreading seringkali. Artinya dia bisa baca, benar nggak bahasa yang disalin itu sesuai. Nah, kalau nggak sesuai, dia bisa benerin. Sama seperti kalian ngetik di mesin atau di komputer, ngetik misalnya huruf biologi, itu B-I-O-L-O-G-I. Ternyata huruf terakhirnya itu mestinya I, diketik jadi huruf A misalnya. Nah, huruf A-nya itu kemudian bisa dihapus, diganti dengan huruf I. Nah, dengan demikian, ketika ada aktivitas reading itu, kesalahan akan jadi lebih sedikit. Memang saja namakan dengan mutasi, gitu kan. Jadi masuk huruf I misalnya, dan masukin huruf A, itu kan salah, mutasi. Jadi mutasi itu bisa punya dampak, bisa nggak punya dampak. Tapi yang pasti
salingannya ada salahnya, artinya nggak sama dengan yang induknya atau template-nya itu cetakannya. Nah, itulah kenapa DNA lebih stabil. Walaupun bukan berarti nggak ada aktivitas proofreading dia nggak ada salah sama sekali. Ada, tapi jauh lebih kecil. Mungkin 1 di antara sekian juta gitu. Nah, bandingkan dengan RNA. RNA itu dia nggak stabil. Dan biasanya kalau virus, dalam hal virus, itu dia akan ditranskrip balik. Jadi DNA dulu. Jadi ada langkah pertama dia transkrip balik jadi RNA. Nah, itu tentunya nggak ada proofreading-nya di situ. Nah, itu bisa jadi kesalahan juga ketika dia mentranskrip balik. Lalu ketika dia dari DNA jadi RNA lagi untuk dirangkai jadi virus, itu juga nggak ada proofreading-nya. Jadi ada banyak celah di mana dia bisa ada salah bermutasi gitu. Sehingga asalnya apa, bisa jadi ada mutasi hanya dalam sekian generasi. Nah, itu kenapa RNA, virus RNA terutama, dia lebih cepat untuk bermutasi. Lebih ada banyak variasinya gitu dibandingin dengan virus DNA. Jadi yang punya RNA itu ya cuman yang sebagai materi genetik itu virus. Kalau yang lain itu cuma sebagai messenger aja atau sebagai untuk bagian dari ribosom atau sebagai untuk mentransfer asam amino. Tapi yang materi inti sebagai RNA itu cuma virus. Makasih, Pak. Ya. Oke, makasih Pak tadi jawabannya. Ada lagi? Ada, lanjut. Nah, mutasi ini jadi perubahan bahasa DNA. Nah, sebenarnya bisa tergantikan, bisa hilang, atau bisa ketambahan. Dengan 3 kejadian ini tentunya nanti akan berubah yang pasti urutannya. Kalau misalnya tadi diganti-ganti berubah, gitu kan. Kalau kemudian hilang 1 juga pasti berubah urutan bacanya. Ketambahan 1 juga berubah urutan bacanya. Nah, biasanya itu bisa menimbulkan akibat biasanya, tapi nggak mesti. Karena kalau misalnya mutasinya itu nyata dari untuk asam amino yang sama, itu maka nggak akan jadi apa-apa. Nanti kan ingat konsep tadi bahwa satu asam amino itu bisa disandikan oleh beberapa codon. Kita lihat misalnya ini AUG, AAG, U, GGC, dan sebagainya. Nah, di sini AUG dia akan bawa metionin, AAG lisin, triple U kayak alanin, GGC glisin, stop. Jadi ini misalnya rantai asam aminonya gitu ya. Non-wild type karena ini adalah yang aslinya, yang alaminya gitu ya, yang harusnya betulnya gitu ya. Nah, kalau keluar gitu misalnya AUG ini kan sama ya, KAG, terus mestinya ada triple U, ini kan triple U, tapi U-nya keluar gitu. Jadi ketika proses transkripsi dia ada salah, jadinya kemudian maju di sini. Jadi GGC, UAA. Nah, dua asam amino pertama akan sama, AUG, AAG ini akan sama metionin sama lisin. Triple U menyandikan fenilalanin. Tapi karena tadi keluar, maka kerangka bacanya itu akan geser darinya triple U, jadinya UUG maju sini kan. U-nya keluar, G-nya jadi maju karena bacanya per 3 ini UUG. UUG ini bukan fenilalanin tapi leucin.
Nah, leusin, terus kemudian nih maju lagi GCU jadinya alanin. Dan seterusnya, jadi nggak stop, tapi dia ada perubahan asam amino. Bisa juga kemudian ini tergantikan dengan AUG ketambahan. Kan AUG, AAG gitu kan ya. Di antara AUG sama AAG, di antara kodon ini sama kodon ini ketambahan U. Sehingga yang dibaca ini startnya metionin, tapi UAA ini adalah stop kodon, artinya selesai. Udah selesai, stop. Jadi satu asam amino aja. Yang harusnya 4 asam amino cuma jadi 1 gitu. Nah, yang lain lagi misalnya contohnya adalah beberapa nukleotida sekaligus gitu. Jadi kan misalnya ada AUG, AAG gitu kan. AUG, ini AAG-nya ini nyata hapus gitu ya. Jadi UUU. Maka dari fenilalanin, terusnya leucin, ini jadinya fenilalanin di sini. Jadi akan berubah. Ada satu yang kelewatan, nggak tersintesis karena nggak ada kodonnya. Nah, ada lagi yang ketika pun dia ketambahan atau tergantikan, ini dia nggak merubah urutan asam aminonya. Jadi perubahan ini hanya pada tingkat urutan basa aja. AUG sama metionin, AAG lisin, triple U fenilalanin, IgC glisin. Nah, C-nya ini tergantikan dengan U, gitu misalnya. Dari sini maka dia akan tetap jadi glisin, UAA stop. Jadi ini urat asam aminonya nggak akan berubah sama sekali. Perubahan hanya ada di DNA. Nah, di sini juga ada perubahan. Jadi kayak gitu. Jadi ada yang bisa bawa perubahan, ada yang enggak. Tergantung dari urutannya menyandikan apa, dan kemudian apakah kemudian nanti mempengaruhi struktur dari proteinnya. Kalau kadang bisa mempengaruhi, kadang enggak, karena kan protein itu terdiri dari banyak ratusan asam amino. Nah, kalau berubah satu mungkin dia nggak berubah apa-apa. Tapi bisa juga berubah satu asam amino, dia bawa efek yang fatal. Misalnya kalau penyakit sickle cell anemia, itu cuma satu asam amino aja gitu perubahannya. Atau misalnya protein enzim, kalau bukan di sisi aktifnya mungkin nggak akan apa-apa. Tapi kalau di sisi aktifnya dia ada mutasi, asam aminonya terganti, bisa jadi enzim itu dia nggak kerja lagi. Jadi mutasi bisa pada tingkat DNA terutama pada awalnya. Nah, kemudian apakah itu dia akan terbawa pada tingkat ekspresi, itu menjadi sangat tergantung dengan mutasi apa yang terjadi. Jadi, dengan mutasi pasti akan terjadi perubahan fenotip sama sekali enggak, belum tentu gitu. Bagi fenotip gitu ya, itu belum tentu. Bahwa perubahan sifat belum tentu, karena ini masih pada tingkat urutan DNA, urutan polipeptida. Nah, tentunya seringkali mutasi punya dampak. Jadi biasanya mutasi itu negatif aja karena bisa mungkin kalau dari enzim dia jadi nggak bekerja lagi. Tapi juga ternyata punya efek yang positif. Misalnya dia jadi tahan obat-obatan untuk bakteri, gitu, tahan antibiotik gitu. Jadi bisa makan gula-gula tertentu atau punya karakteristik tertentu yang kita inginkan. Jadi secara spontan pada proses saat menyalin DNA yang dinamakan dengan replikasi, jadi ya memang secara alamiah dia salah gitu meskipun salahnya sangat kecil gitu. Atau bisa diinduksi. Jadi adanya suatu bahan yang dari lingkungan. Nah, itu biasanya namanya mutagen itu. Jadi mengakibatkan mutasi. Misalnya bahan kimia gitu. Atau ada rekayasa genetika, artinya kita bikin sedemikian rupa memang sengaja gitu. Kita arahkan mutasinya ke arah tertentu. Kalau
Sehingga biasanya tentunya kalau ini untuk menghasilkan suatu produk gitu. Artinya pasti proteinnya juga berbeda dibandingkan dengan wild type-nya, atau wild type-nya nggak bisa memproduksi, kita bikin wild type-nya bisa memproduksi protein tertentu. Ini bahan-bahan yang bisa menimbulkan mutasi, namanya mutagen. Misalnya etidium gitu ya, itu bisa nyisip di antara basa-basa DNA, radiasi kayak UV dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi bisa senyawa-senyawa yang analog, jadi senyawa yang mirip dengan basa-basa DNA. Jadi kalau kita lihat misalnya di bromurasil ini adalah analog dari timin gitu. Nah, sehingga kemudian ketika ada proses replikasi, dia akan salah masukin yang kemudian berujung nanti ketika disalin replikasi akan salah juga. Gitu. Dan juga asam nitrous acid itu juga adalah mengubah senyawa adenin menjadi hipoksamin. Gitu. Dan nanti akan berubah. Radiasi kayak sinar UV artifisial atau sinar UV alami itu bisa bikin timin dimer. Artinya timin atau timin yang berdekatan begini, dia akan saling berikatan. Ini, tapi tentunya mutasi itu sekali lagi ada solusinya. Kalau pada proses transkripsi, itu dia punya proofreading. Timin dimer itu dia bisa diperbaiki juga dengan proses enzimatik tertentu. Jadi beberapa mutasi pada kondisi yang ringan itu bisa diperbaiki, reversible. Atau bisa juga satu fragmen itu dipotong, itu terus kemudian dibikin yang baru pada kondisi yang ringan. Makanya mutasi itu di sel terutama itu sangat rendah karena dia punya beberapa mekanisme untuk memperbaiki. Balik lagi ke virus, pertanyaan yang tadi, kenapa virus RNA, terutama virus RNA ya, virus DNA juga dia nggak punya ini. Karena virus itu karena virus itu karena enzim-enzim tertentu aja. Tapi dia nggak punya mekanisme untuk misalnya gimana memastikan bahwa nggak terjadi mutasi gitu. Tapi kalau sel bakteri, sel yeast, eukariot, prokariot, dia punya beberapa cara untuk membenahi mutasinya ini. Sampai pada tingkat tertentu, sehingga relatif lebih sedikit mutasinya. Mutan ini bisa kita lihat kalau kita kultur di dalam lab, gitu. Tergantung dari mutasinya di mana. Ini kita lihat seleksi secara fenotipik, artinya kita lihat secara sifatnya. Kalau kita mau lihat mutasi tentunya pada tingkat bahasa DNA, kita harus melakukan sequencing. Kalau misalnya itu sampai bawa sifat gitu, yang bawa sifat tertentu, misalnya tadinya dia nggak tahan terhadap antibiotik, ampicillin, dia mutasi di gen itu, dia jadi tahan terhadap antibiotik ampicillin, atau sebaliknya, tinggal ketanam di medium yang ada antibiotik ampicillinnya, mati nggak dia? Misalnya. Bisa juga dengan replika plating, itu biasanya dua orang lakukan dengan replika plating. Jadi orang milih koloni yang mutannya. Ini cara orang mutasi. Tapi teknik ini baru bisa dilakukan kalau ada perubahan sifat. Ya, dalam hal ini, misalnya ada ketahanan terhadap antibiotik. Harusnya normalnya kan bakteri ini dia mati terhadap antibiotik A misalnya. Dia nggak tumbuh gitu kan, kalau dia wild type-nya. Tapi kalau dia mutasi, dia bisa tumbuh. Berarti artinya dia mengembangkan kemampuan untuk tahan terhadap antibiotik. Ketahanan itu terekspresi gitu kan. Memang ini cara yang gampang dan ya sangat sederhana. Kita lihat kalau awalnya dia nggak tumbuh, kemudian dia tumbuh di medium antibiotik, ampicillin, berarti ada mutasi gitu. Artinya apa? Awal mungkin tadinya dia nggak punya gen itu jadi punya. Gitu kan. Nah,
akan dinamakan dengan mutan. Yang sensitif untuk ampisilinnya itu namanya wild type. Mutannya adalah dia yang tahan terhadap ampicillin. Nah, ada juga rekombinasi genetik, artinya perpaduan gen baru. Mirip dengan tadi, misalnya ketahanan terhadap antibiotik, itu bisa dilakukan dengan rekombinasi. Jadi transfer dari bakteri A ke bakteri B itu, terutama yang kekerabatannya dekat itu bisa saling transfer. Bisa juga tentunya dari orang tua dari parental ke daughter cell-nya. Nah, transfernya itu bisa banyak cara. Bisa transformasi, jadi misalnya ada potongan DNA itu mengandung gen tahan terhadap antibiotik di lingkungan, itu kita masuk secara alami atau kita induksi tentunya kalau di lab, itu dia nanti bisa masuk ke dalam sel, masuk ke plasmid misalnya, itu nanti bakterinya jadi tahan terhadap antibiotik. Saya juga lewat bakteriofag. Di bakteriofag ini adalah virus yang menyerang bakteri. Dia akan menumpang di bakteri untuk mengcopy DNA-nya untuk berkembang biak. Nah, ketika berkembang biak itu terus dia nyusun DNA-nya itu akan kebawa sebagian dari DNA bakterinya. Nah, itu bisa pindah juga ketika dia nyerang bakteri lain. Konjugasi itu kayak bikin jembatan. Oh, ini ada gambarnya. Ini kan misalnya kalau DNA mati, biasanya sel mati, ini biasanya kromosomnya akan terlepas gitu dari sel. Biasanya seringkali pecah gitu. Nah, ini bisa masuk untuk nanti dia nyisip gitu. Memang bisa ada dua kemungkinan. Satu nyisip, yang kedua ya hancur aja, degraded gitu. Kalau dia nggak bisa nyatu. Karena memang sel juga punya mekanisme untuk menghancurkan DNA asing, terutama kayak tadi sebagai pertahanan terhadap virus. Jadi biasanya dia bisa nyisip sebagian gitu. Transduksi, ya ini tadi ada bakteriofag, dia akan menyerang sel bakteri, dia akan numpang sama bakteri untuk memperbanyak DNA-nya untuk reproduksi. Nah, secara nggak sengaja DNA bakteri ini akan kebawa ke dalam salah satu bakteriofag, sepotong gitu ya fragmen-fragmennya. Nah, ketika selnya lisis, bakteriofagnya berkembang, pergi kemana-mana, dia akan nempel lagi di bakteri. Ini kan ada fragmen yang bawa di sini. Nah, ini bisa kemasukan ketika dia berintegrasi, misalnya ada bakteriofag yang bisa isogenik, berintegrasi materi genetiknya, otomatis ini jadi bahan genetiknya bakteri hostnya juga gitu, ketambahan. Bukan cuma bakteriofagnya aja, tapi yang merah ini adalah bakteri dari bakteri sini yang akan bawa di sini. Sehingga bisa jadi dia akan membawa sifat baru. Bisa jadi. Tapi tidak mutasi, ya, karena perubahan ada, urutannya berubah. Nah, untuk yang konjugasi, ini ada seperti jembatan atau ada terowongan, namanya pili atau pilus. Ini di mana nanti DNA-nya dia akan bisa transfer dari donor ke resipien. Jadi misalnya ini donornya, dia akan diperbanyak, itu direplikasi. Nah, ini salinannya, ini akan pindah ke resipien. Sehingga nanti dia akan punya sifat yang baru. Misalnya yang tahan terhadap antibiotik. Jadi tahan terhadap antibiotik juga. Jadi tergantung dari sifat apa yang dibawa. Plasmid ini materi genetik ekstra kromosom, artinya kalau dia ada kromosomnya segini, ini ada seperti kromosom tapi jauh lebih kecil, namanya plasmid. Nah, kalau dari kromosom ini dia bawa banyak gen, plasmid ini juga biasanya punya bawa gen juga yang esensial buat yang sebenarnya nggak esensial, tapi dia kalau punya plasmid ini, dia punya keunggulan kompetitif. Misalnya, karena terhadap antibiotik. Memang untuk yang metabolisme adanya di kromosom, metabolisme gula dan sebagainya ada di kromosom. Bayangin kalau misalnya kena antibiotik.
sel bakteri yang nggak punya plasmid ini misalnya, ketika kena antibiotik dia akan mati. Tapi kalau dia punya plasmid ini, dia akan tahan terhadap antibiotik, tetap hidup. Nah, itu dinamakan dengan keunggulan kompetitif. Ketika ada antibiotik, sel yang nggak punya plasmid akan mati, yang ini dia hidup. Gitu. Padahal sebenarnya sama-sama. Ada misalnya bakteri A, bakteri Escherichia coli, karena dia punya plasmid ini, dia lebih tahan terhadap antibiotik. Jadi nggak esensial, artinya kan antibiotik kan nggak dipakai terus-terusan, gitu kan? Nggak setiap saat ada antibiotik. Di lingkungan mungkin ketika dia ketemu dengan fungi, actinomycet dan sebagainya, baru dia kena antibiotik atau antibiotik, tapi kan nggak selalu. Nah, dia nggak esensial tapi bawa keunggulan kompetitif. Karena degradasi senyawa, logam berat dan sebagainya, yang mungkin beracun untuk bakterinya ini. Ketika dia nggak punya plasmid ini, bakteri yang nggak punya plasmid, dia nggak bisa tumbuh karena banyak logam beratnya. Ketika tidak ada logam berat, ya yang punya plasmid dia tetap bisa tumbuh dengan degradasi, jadi logam beratnya itu lebih nggak beracun. Nah, plasmid ini bisa beberapa kopi juga gitu. Dan tentunya karena ukurannya kecil, ringkas, dia bisa ditransfer di satu sel ke sel lain. Balik lagi contohnya adalah ketahanan terhadap antibiotik. Jadi ini bisa diberikan ke bakteri dengan kekerabatan yang biasanya cukup dekat. Di bakteri lain yang nggak punya, ketika ditransfer, ya dia punya plasmid ketahanan terhadap antibiotik, ya jadi tahan terhadap antibiotik juga gitu. Nah, dalam plasmid ini nggak cuma satu gen, tentunya ada beberapa gen seringkali. Tapi salah satunya adalah yang paling terkenal, misalnya resisten antibiotik, mendegradasi logam berat dan sebagainya. Gitu. Ya, misalnya tadi F-faktor untuk dia konjugasi dan sebagainya. Jadi tergantung dari plasmidnya dia bawa apa, itu macam-macam tentunya. Setiap bakteri dia punya plasmid sendiri-sendiri. Ada lagi transposon, jadi transposable element, artinya dia bisa berpindah kayak loncat. Gitu. Nah, ini juga akan tentunya membawa perubahan gitu pada urutan basa DNA-nya. Jadi bisa membuat urutan yang baru. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Oh iya Pak, mau bertanya Pak. Pak. Iya, masuk apa aja? Ngomong aja. Oh iya. Tadi kan ada tentang apa nih mutasi, apa nih kayak terjadinya mutasinya, mutasi pada bakteri ya kan Pak? Iya. Ya, ini terjadinya sehingga ini bisa kemungkinan ada missense, nonsense, sama apa nih adanya apa nih kayak kesalahan dalam penerjemahan. Itu kan sempat ada solusinya dengan cara melakukan repairing gini kan. Tapi apakah ada kemungkinan apa nih bakterinya itu meskipun dilakukan perbaikan gitu dia nggak mau, dia menolak, jadi dia itu apa ini tetap menurunkan sifat mutannya gitu ke keturunan berikutnya, itu apakah ada kemungkinannya? Ya, tentunya Masih, bisa. Pak. Gitu. Tentunya bisa. Jadi proofreading itu kan nggak adanya proofreading kayak tadi misalnya, itu kan berarti nggak ada salah gitu. Cuman kesalahannya jadi lebih kecil gitu. Sama seperti kamu ngetik sekali lagi, kamu ngetik satu halaman gitu ya. Ya, ukuran kan juga besar kan, ukuran kromosom kan juga besar. Ketika kamu ngetik satu paper berisi 10 halaman, selesai kamu buru-buru, kalau nggak lihat lagi, nggak proofread lagi, selesai pokoknya tugas, dah pokoknya langsung disubmit gitu. Itu sangat mungkin banyak kesalahan. Tapi ketika kamu baca lagi gitu ya, selesai kamu ketik tugas itu sebelum disubmit, baca lagi dari judul gitu. Oke, judul mungkin nggak ada kesalahan. Di tubuh tulisan halaman pertama nggak ada kesalahan. Tapi mungkin di tengah-tengah ada salah. Tadi saya salah ketik gitu ya. Biologi harusnya I, huruf terakhirnya kamu ketik A. Itu bisa kamu benerin. Nah, setelah kamu baca ada beberapa kesalahan, itu kan jadinya lebih kecil ke resiko untuk ada kesalahan sebelum kamu submit.
Tapi bukan berarti bebas, bisa aja tetap ada salah gitu. Misalnya salah masukin huruf atau salah spasi dan sebagainya. Sama kayak gitu, proofreading itu dia cuma mengurangi kesalahan. Nah, bukan berarti nggak ada. Jadi tetap ada kemungkinan usaha itu diwariskan, sangat mungkin gitu. Tapi kan jauh lebih kecil. Dan mutasi itu kan nggak mesti diasosiasikan dengan sesuatu yang jelek. Mutasi itu secara garis besar bisa jadi bahwa itu yang positif juga itu bisa jadi. Satu yang pasti dia membawa variasi, nggak sama persis dengan parentalnya. Jadi ada variasi itu penting untuk misalnya salah satunya ya tadi ketahanan terhadap sesuatu misalnya yang tadinya parentalnya mungkin dia sensitif terhadap obat, mungkin daughter cell-nya dia jadi resisten terhadap obat A misalnya. Itu kan bagus. Ketika ada variasi, ketika misalnya dia terpapar suatu senyawa A, memang ada yang mati tapi ada yang tetap survive sehingga dia enggak musnah semuanya, tetap ada sel yang bisa survive di situ. Nah, itu salah satu mutasi yang membawa manfaat positif. Jadi nggak mesti jelek mutasi itu. Kerusakan DNA ya tergantung. Kalau udah parah misalnya ya, itu udah nggak bisa di-repair lagi. Tapi pada tingkat tertentu ya dia bisa di-repair, dibenerin. Misalnya tadi timin dimer, itu enzim yang bisa timin dimer ada ikatan antara timin sama timin. Itu bisa diperbaikin, ikatannya dibongkar jadi normal lagi. Atau misalnya yang rusak tadi misalnya ya, ada kerusakan DNA karena senyawa mutagen, karena tadi ada salah masukin. Ya itu kalau jumlahnya sedikit, itu bisa dibenerin. Artinya dipotong satu fragmen, misalnya segini ya, satu fragmen dipotong 3 bahasa ini, tesis baru gitu. Itu bisa juga nik namanya. Jadi dipotong satu utas aja gitu. Lalu disintesis yang baru disambung dengan ligase, itu bisa. Tapi kalau udah banyak banget sampai terdegradasi, sampai ngaco semua ya seringkali nggak bisa. Gitu. Jadi tergantung pada apa mutasi terjadi. Dan sekali lagi mutasi nggak selalu asosiasinya negatif. Gitu. Bisa juga dia positif. Yang pasti mutasi ini membawa keragaman pada organisme itu. Makanya kita bisa lihat misalnya Escherichia coli. Escherichia coli itu ragamnya banyak gitu kan. Jadi ada Escherichia coli yang galur tertentu, kan ragamnya banyak. Nah itulah salah satu asal muasalnya tentunya kenapa bisa beragam adanya mutasi itu dan jadi berubah. Yang tadi misalnya tahan sensitif terhadap obat A, dia jadi resisten terhadap obat A gitu. Jadi itu jelas mungkin. Jelas Pak, masih ya Pak. Tidak ada lagi. Jadi konsep yang perlu dipahamin bagaimana DNA itu bisa menyalin yang namakan dengan replikasi. Lalu bagaimana informasi, semua informasi genetik kita dalam hal bakteri itu terkandung dalam DNA. Gitu. Jadi dia yang bawa blueprintnya atau cetak biru. Kalau contoh mungkin kalau bakteri nggak kelihatan gitu ya penampakannya. Kalau gampang contohnya kita manusia. Kenapa ada manusia yang mata misalnya kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, itu ditentukan pada dasar pada tingkat molekuler, itu ditentukan oleh gen di dalam kromosomnya. Demikian juga bakteri, kenapa dia bisa tahan obat A, kenapa dia bisa pakai laktosa, sedangkan bakteri lain nggak bisa pakai laktosa. Pada tingkat molekuler itu ditentukan oleh gennya di dalam kromosomnya, atau kalau bakteri dalam plasmidnya tergantung. Jadi
Jadi itu nyimpen informasi genetik. Informasi genetik itu bisa diturunkan kepada turunannya, daughter cell-nya. Nah, gimana kemudian informasi genetik ini diekspresikan gitu kan? Misalnya tadi gimana orang bisa kulitnya putih, gimana orang bisa kulitnya coklat atau hitam, tentunya itu ada ekspresi gennya yang berupa protein. Dalam kasus bakteri, misalnya tadi untuk mencerna laktosa, dia mempunyai enzim untuk hidrolisis laktosa misalnya. Jadi dari DNA ke ribosom yang menerjemahkan itu ada satu perantara namanya messenger RNA. Sehingga di ribosom dia bisa disintesis proteinnya sesuai informasi yang ada di kromosomnya itu dalam satu gen. Jadi kemudian jadi satu protein, misalnya enzim atau protein struktural atau yang lainnya. Nah, disitulah kemudian yang bisa membawa sifat-sifat tertentu gitu. Lalu kemudian memang DNA ini stabil, jadi karena dia membawa informasi genetik harusnya stabil, nggak bisa berubah-ubah. Kalau banyak berubah-ubah, takutnya nanti juga fatal buat keturunannya. Turunannya beda dong, yang namanya harusnya sama. Dalam hal ini kalau kita vegetatif, ya harusnya akan sama dengan indukannya parentalnya. Nah, itu ada mekanisme gimana dia bisa tetap sama. Tapi ketika ada kelolosan, maka disebut dengan mutasi. Karena ada perbedaan urutan basa pada DNA indukan parental sama DNA daughter cell-nya. Mutasinya bisa pada tingkat cuma urutan basa DNA aja, atau bisa sampai pada tingkat asam amino polipeptida, atau bisa juga sampai pada tingkat fenotip. Karena fenotip bisa terlihat atau terdeteksi. Kalau pada bahasa nukleotida aja, mungkin nggak akan sampai pada tingkat asam amino. Kalau kita lihat tadi, satu polipeptida itu bisa disandingkan oleh beberapa codon. Nah, kalau pada tingkat polipeptida, mungkin bisa mengaruhi fenotip, mungkin juga enggak. Sekali lagi. Jadi, tergantung pada mutasinya. Nah, mutasi itu dari mana? Bisa ya berupa bahan, bisa memang karena proses secara alami. Gitu. Atau karena radiasi dan sebagainya. Jadi itu konsep yang penting mengenai genetika mikroorganisme. Jadi mutasi itu bisa kita lihat, kayak tadi misalnya tahan terhadap antibiotik, mana tadi ya? Tahan terhadap antibiotik atau enggak, itu kadang bisa kelihatan gitu kan, atau membawa pigmen warna tertentu misalnya. Jadi yang tadinya putih misalnya, terus kemudian ada mutasi, dia berubah jadi kuning misalnya pigmennya gitu. Nah, itu bisa juga. Lalu bagaimana gen itu diekspresikan? Ada gen yang nyala terus-menerus, konstitutif, setiap saat nyala. Ada yang nyala pada kondisi tertentu aja. Tentunya itu diatur. Secara gampangnya itu mirip dengan cakram lampu. Jadi bisa on, bisa off. Nah, biasanya itu ada yang induksinya, ada senyawa induksinya. Dalam kasus misalnya kalau lakopron, ini dia akan butuh laktosa untuk menginduksi supaya represornya dia lepas dan kemudian bisa ditranskrip. Jadi ini tentunya untuk mengkonserv sumber daya. Buat apa bikin sesuatu yang kemudian nggak akan dipakai. Ketika ada, baru dia dipakai. Beda dengan sedikit berbeda dengan tryptophan. Ketika ada, dia nggak perlu bikin transkripnya. Ketika nggak ada, baru dia bikin transkripsinya. Jadi baru bikin enzim tryptophan. Ini yang dinamakan operon. Beberapa gen dalam satu rangkaian, dalam satu rangka baca atau reading print di sini. Sehingga dia efisien dapat ini berapa? 5 enzim nanti dalam sekali jalan transkripsi. Dibandingin ini kalau ada satu-satu. Jadi setiap gen dia butuh promotor sendiri. Bayangin jadi berapa banyak. Gitu. Tapi dengan beberapa satu promotor ini, dengan berbagi satu promotor, dia akan hemat banyak. Karena polimerase tempel di sini, jalan langsung. Efisien. Cepat.
ringkas. Makanya DNA bakteri juga relatif ringkas dibandingin dengan eukariot. Perbedaan lainnya, bakteri dan eukariot itu salah satunya paling jelas adalah dalam satu reading frame itu adalah satu gen yang fungsional. Eukariot itu enggak, seringkali ada sisipannya yang dinamakan dengan intron yang perlu nanti dibuang pada processing mRNA dengan bantuan protein tertentu. Sehingga nanti ukuran mRNA-nya setelah diproses akan jauh lebih kecil dibandingkan ukuran gennya. Nah, sekali lagi ada sisipannya. Jadi misalnya gennya 500, ini mungkin cuma 100 base pair misalnya. Gitu. Jadi karena ada sisipannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Konsepnya sebetulnya. Nanti tentunya bagaimana replikasi terjadi itu pasti memang lebih secara lebih rinci itu pasti lebih detail itu ada mekanismenya bagaimana dan misalnya di helicase dia akan buka gitu ya karena strukturnya DNA itu kan dia compact gitu terpilih dia harus dibuka itu pakai enzim. Nah bagaimana primer nempel untuk menginisiasi reaksinya ada lagi bagaimana secara kimia itu ditambahin basa-basanya itu nanti dalam pelajaran biologi molekuler bagaimana proses transkripsi terjadi misalnya. Lalu bagaimana ekspresi gennya ini kan secara garis besar gitu ya. Lalu bagaimana processing mRNA pada eukariot ini kan secara garis besar. Bagaimana splisosom ini dia kenal urutan intronnya gitu. Itu tentunya lebih detail pada pelajaran biologi molekuler. Mekanisme secara detailnya. Tapi secara umum ada konsep yang harus dipahami gitu. Itu tadi misalnya bagaimana DNA bereplikasi, bagaimana informasi itu diteruskan ke keturunannya atau diterjemahkan menjadi suatu protein tertentu yang bisa membawa sifat tertentu atau karakteristik tertentu. Ada mutasi yang memvariasi. Variasi itu pada tingkat DNA aja atau variasi sampai pada tingkat fenotipik, misalnya tadi sifat-sifat tertentu. Bagaimana gen itu kemudian nggak semuanya gen itu akan langsung ditranskrip semuanya on terus